Kami lakukan bukan saat ini saja ya, mulai dari Pileg Pilpres kemarin kami sudah menggunakan sistem nasional, yaitu sistem bilik dan kotak. Jadi tidak menggunakan noken begitu. Karena untuk Papua Tengah dari 8 kabupaten ini Timika dengan Nabire sudah disahkan menggunakan sistem nasional dan tidak boleh ada sistem noken. Teman-teman PPD PPS tetap bersemangat. Saya tetap mendukung Bapak Ibu. Dan apapun ada masalah apapun tetap koordinasi ke kita supaya kami sama-sama untuk menyelesaikan bersama gitu. Saya juga berterima kasih ke seluruh masyarakat ya, seluruh aparat yang sudah mendukung kami juga, karena ini bukan KPU punya pesta sendiri tapi pesta kami semua, sehingga saya berharap semua kita bersatu saling mendukung untuk menjalankan pesta ini sehingga pada saat nanti hari hanya tuh semua berjalan sesuai yang diinginkan. Ya, pemirsa, terima kasih banyak. Saat ini kita kembali lagi di podcast Papua Post TV Podcast dengan hashtag Membuka Pikiran. Kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber dari Komisioner KPU Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, di mana beliau merupakan Ketua KPU Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah saat ini, yang merupakan salah seorang perempuan Papua yang berpenampilan menarik, cantik, dan mungkin saat ini banyak dikenal di Kabupaten Nabire. Inilah dia Ibu Charlotta Nelci Marta Wartanoi. Gimana kabarnya nih Bu siang hari ini? Ya, puji Tuhan baik, sangat baik ya. sekali ya. Ya, kegiatan-kegiatan saat ini mungkin di kesehariannya seperti apa? Untuk kesehariannya ya kita seperti biasanya, kemarin ada pleno DPSHP tingkat distrik. Kebetulan kami juga dapat undangan dari PPK. Kalau di Papua biasa disebut dengan distrik ya, PPD jadinya. Oh, PPD. Jadi kami sempat hadir di sana mengikuti kegiatan di sana seperti itu ya. Iya. Iya Bu, kita cerita-cerita santai aja nih. Ini terkait dengan di mana saat ini di bulan September 2024 ini kita sudah masuk dalam tahapan pemilu kada. Saat ini untuk tahapan pemilu kada ini sudah sampai tahap seperti apa Bu? Yang untuk di bulan September per tanggal hari ini, mungkin per tanggal 12 September ini kira-kira sudah tahap apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire sendiri? Iya, kalau saya mau bilang sudah 75% ya yang kita sudah jalan, tinggal sedikit lagi 25% menuju ke tanggal 27 November 2024 ya, tahap di mana pemilu kada. Nah, kemudian yang kami sudah lakukan sudah sampai di kemarin terakhir untuk tahap daftar pemilih daftar pemilih. Daftar pemilih ini kemarin itu daftar pemilih sementara perbaikan. Jadi nanti akan dilakukan di kantor KPU sendiri nanti tanggal 14 September sampai dengan 21. Oke. Jadi masih bisa kalau misalkan ada yang penduduk ya yang masih buat KTP atau apa, nanti akan terdaftar. Dengan sendirinya muncul di DPT pada tanggal 21 September yang akan kami tetapkan di kabupaten seluruh Indonesia. Jadi bukan saja di Nabire tapi seluruh Indonesia. Iya. Ya. Untuk tahapan pemilu kada sendiri beberapa waktu lalu kita saksikan bersama juga, yaitu mulai tahapan pendaftaran ya kepada calon kandidat. Itu berlangsung pada tanggal 27 sampai 29 ya Bu ya? Iya, benar. Kemudian, jadi kalau tahapannya, kalau selesai PKPU 2 tahun 2024, mulai dengan tanggal 27 sampai 29 Agustus pendaftaran. Dan apabila di tanggal itu masih satu pasangan calon, berarti kita membuka pendaftaran selanjutnya. Tapi puji Tuhan karena di tanggal 27 sampai 29 untuk Kabupaten Nabire ada 2 pasangan calon sehingga kami tidak membuka lagi. Oh ya. Berarti untuk Kabupaten Nabire sendiri saat ini sudah ada 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke KPU Kabupaten Nabire ya Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan mungkin pasangan apa saja yang sudah mendaftar di KPU Kabupaten Nabire? Yang kemarin mendaftar di Kabupaten Nabire pasangan bakal ya, masih bakal pasangan calon atas nama Pak Mesak Bagai dengan Bapak Burhanuddin. Kemudian Bapak Martinus Adi dengan Bapak Agus Suprayitno. Oh iya.
Berarti 2 pasangan calon ya Bu ya. Iya, Tidak ada benar. penambahan lagi dari 2 pasangan calon yang sudah mendaftar ini Bu ya. Tidak Sampai ada. batas akhir kemarin Karena perpanjangan. iya, sesuai dengan keputusan MK nomor 60 waktu itu. Jadi ada perubahan sehingga 13 partai ya sudah ikut ke calon Pak Mesak Burhanuddin, dan empat partai lagi sudah ikut ke Pak Martinus Adi dengan Pak Agus, sehingga tinggal 1 partai aja. Syarat untuk mendapatkan 1 calon adalah bukan surat suara ya, jumlah suara pada saat pilpres kemarin dari seluruh partai itu 10%-nya. Nah, berarti kan untuk Nabire kemarin tuh jumlahnya sekitar 118 sekian gitu. Jadi 10% dari itu berarti 18.000 sekian untuk 1 calon. Dan ini berarti kan harus ada koalisi partai. Ya. Nah, kemudian 13 partai ini koalisi ke calon Mesak Magai Burhanuddin. Sementara 4 partai lagi ke Pak Martinus Adi dengan Pak Agus. Sehingga tinggal 1 partai dengan jumlah suaranya cuma 3.000. Berarti kan kurang kuotanya, jadi nggak bisa lagi begitu. Ini ada info nih Bu, katanya nih kita cerita saja. Ya, ada info katanya di injury time atau menit-menit akhir kemarin proses pendaftaran ini ada yang masih mau mendaftar. Iya, ini benar nggak ya? Benar. Itu kira-kira Ibu bisa ceritakan itu gimana itu? Memang kan begini, untuk mendaftar siapa saja boleh datang dan kami siap menerima. Sehingga pada saat mereka datang kurang 25 menit lagi jam 12 malam, kami tetap terima karena haknya mereka begitu. Sehingga kami memberi kesempatan, mari sini kita terima begitu. Silakan datang, kami terima dengan senang hati, dan kami bertanya kepada mereka apakah mereka ada LO-nya, ada bawa dokumen-dokumennya. Ternyata kan tidak membawa dokumen dan LO ataupun operatornya, untuk karena ini menggunakan aplikasi gitu, harus mendaftar di aplikasi dulu, di Silon dulu gitu. Sehingga kami memberi penjelasan kepada mereka pun terima. Iya. Akhirnya ya sudah ditetapkan dan bukan ditetapkan. Berarti yang jelas mendaftar di KPU Kabupaten Nabire itu hanya 2 pasangan calon, 2 bakal pasangan calonnya. Iya. Iya Bu, proses selanjutnya dari proses pendaftaran, kemudian nanti mungkin ketika sudah mendaftar, proses selanjutnya seperti apa? Proses selanjutnya data-data pasangan calon dengan data-data persyaratan kita verifikasi lagi. Verifikasi itu akan berlanjut sampai tanggal berapa Bu? Dia akan berlanjut sampai dengan nanti tanggal 22 itu sudah penetapan. Oh, 22 September? Iya. Oh, 22 September sudah penetapan calon ya, penetapan calon, bukan lagi bakal tapi sudah penetapan calon. Benar, iya. Oke. Kalau sekarang masih bakal ya. Iya. Berarti tanggal 22 September nanti akan ada penetapan calon. Benar. Calon kandidat bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire tahun 2024. Iya. Nah, setelah penetapan calon itu, kemudian ke tahapan selanjutnya seperti apa? Tahapan apa lagi nih setelah penetapan nanti? Iya, setelah tanggal 22 penetapan, kemudian tanggal 23 pencabutan nomor urut. Begitu. Berarti pencabutan nomor urut di tanggal 23 September itu langsung? Iya, besoknya. Oh, besoknya. Iya. Jadi tanggal 22 itu walaupun ya jatuh di hari Minggu tetap jalan, karena ya sesuai jadwal. Jadi dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Iya. Wah, seluruh Indonesia. Luar biasa. Iya Bu. Serentak ini. Iya, serentak. Ya, ini merupakan salah satu hal yang baik sekali untuk diketahui oleh publik ya Bu ya. Di mana saat ini kan banyak warga masyarakat Nabire yang belum mengetahui kira-kira kapan sih nanti ditetapkan, kira-kira kapan sih mereka mencabut nomor urut, kemudian kira-kira kapan sih kampanye dan lain sebagainya. Mungkin Ibu juga bisa selaku Ketua KPU Kabupaten Nabire bisa menjelaskan setelah pencabutan nomor urut, kemudian setelah penetapan berarti pencabutan nomor urut. Iya. Setelah pencabutan nomor urut kita masuk ke tahap selanjutnya akan ada kampanye juga. Kampanye? Iya. Itu akan berlaku selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Iya. Itu di sekitar bulan Oktober ya Bu ya. Iya. September akhir sampai Oktober. Kemudian jadi 1 minggu sebelum itu sudah selesai kampanyenya. Oh, berarti 1 minggu sebelum pencoblosan. Iya. 1 minggu sebelum pencoblosan berarti masuk dalam minggu tenang Bu ya. Berarti tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang berbau politik di dalam situ.
Kemudian tanggal 27 November kita masuk dalam hari H Iya. pencoblosan Iya. itu. Ya. Ya, jadi kira-kira bukan 2 bulan ya, 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih. Iya. Ya. Dari penglihatan Ibu Ketua KPU dan Komisioner KPU Kabupaten Nabire selama proses pendaftaran sampai hari ini, bagaimana antusias warga masyarakat Nabire terhadap pilkada di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah pada tahun 2024 ini? Wah, mereka sangat antusias sekali karena banyak dari mereka yang sebelumnya ya, waktu DPSAP itu kita punya DPT-nya berkurang ya. Dari yang harusnya 122 140 itu menjadi 118 sekian gitu. Oh, berarti kita ada penambahan DPT nih? Berkurang. Oh, berkurang malah. Berarti untuk pilkada Kabupaten Nabire, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, jumlah DPT kita yang akan mengikuti pilkada di tahun 2024 ini jumlahnya berapa, Bu? Belum, nanti tanggal 21 baru kita tahu bersama. Oh, di tanggal 21 September baru kita iya. bisa tahu jumlah DCT ya, daftar DPT. Jumlah DPT ya, daftar pemilih Daftar tetap. pemilih tetap, iya, Oh, benar. iya. Nah, jadi saya bisa melihat kemarin turun drastis ya, 118. Kemudian di DPS-nya turun. Kemudian yang perbaikan kemarin ada penambahan. Penambahan sekitar 3.000 lebih. Oh. Berarti kan ini banyak peminat yang Iya. ingin memilih sehingga mereka rame-rame membuat KTP begitu. Yang sudah dalam arti sudah mempunyai hak untuk memilih Iya, 17 benar. tahun ke atas ya. Ya. Selama ini yang kemarin pilkada kan banyak yang punya hak untuk memilih, tapi mereka terkendala karena tidak mengurusi KTP. Dan untuk mengurus KTP ini kan kalau dilihat bukan dari kita KPU ataupun Discapil, tetapi dari pribadi sendiri yang harus mengupdate, harus pergi ke Discapil untuk mengurusi baru bisa jadi KTP begitu. Iya. Untuk Nabire sendiri, Bu, dari 8 kabupaten yang ada, tentunya di Kabupaten Nabire selama ini sudah dilakukan koordinasi dan lain sebagainya. Sistem yang akan dipakai pada pemilu 2024 di Kabupaten Nabire dipertegas oleh Ibu Ketua KPU. Sistemnya seperti apa? Ya. Demokrasinya seperti apa nanti? Apakah sistem noken? Ada yang mengatakan bahwa kampung A nanti ya noken, kampung B nanti ini. Nah, ini isu yang sekarang berkembang. Iya, iya. Ini kami nanti akan ikat di kampung ini, kami akan ikat di kampung ini untuk kandidat ini. Nah, saat ini masyarakat harus bisa cerdas dalam memilih dan sesuai dengan aturan. Benar. Aturan yang dilakukan oleh KPU adalah sistem seperti apa yang akan diperlakukan oleh Kabupaten Nabire di Pilkada 2024 ini. Baik, yang kami lakukan bukan saat ini saja ya, mulai dari Pileg Pilpres kemarin kami sudah menggunakan sistem nasional, yaitu sistem bilik dan kotak. Jadi tidak menggunakan noken begitu. Karena untuk Papua Tengah dari 8 kabupaten ini Timika dengan Nabire sudah disahkan menggunakan sistem nasional dan tidak boleh ada sistem noken, sehingga kemarin waktu Pileg Pilpres di Yaro menggunakan sistem noken ada 4 TPS. Itu kami PSU begitu. Dan saya harap yang untuk saat ini janganlah, karena semua sudah tahu ya terkait dengan pengalaman kemarin waktu Pileg. Di saat ini pilkada nanti kita sudah menggunakan sistem nasional, jadi ya tidak boleh lagi menggunakan sistem ikat ataupun dengan nama lain sistem noken dan sebagainya, janganlah begitu. Oke, terima kasih banyak. Kita kembali lagi kepada proses pemberkasan atau pendaftaran kemarin oleh kandidat. Ada 2 bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire yang ikut berkontestasi di politik di Kabupaten Nabire tahun 2024 ini. Dari syarat administrasi yang sudah diberikan atau mungkin sudah dimasukkan oleh para kandidat ini, menurut KPU sendiri, apakah syarat-syarat ini sudah memenuhi syarat administrasi yang sebenarnya yang sesuai dengan PKPU atau belum? Mereka sudah sangat maksudnya lengkap dan sudah selesai, sehingga kami bisa terima, karena pada saat mereka datang itu harus pencocokan bukti yang sebenarnya dengan yang di silon ya, di aplikasi apakah sesuai atau tidak. Sehingga pada saat sesuai kami langsung menerima dan memberi tanda terima bahwa mereka siap untuk melanjutkan ke depan pemeriksaan dan sebagainya begitu. Berarti dipastikan bahwa 2 pasangan calon ini lengkap administrasi. Iya, benar. Sampai sejauh ini, Iya. Bu ya, sampai sejauh ini lengkap administrasi. Oke. Kemudian terkait dengan politik di Nabire ini adalah politik yang memang kalau boleh dikatakan dengan kata ini yang ngeri sedap juga.
Iya ya. Kemudian kita kembali flashback ke belakang terkait dengan pemilu kemarin legislatif maupun presiden. Mungkin Ibu Ketua juga sudah melihat situasi seperti apa. Sampai mungkin ada di sejumlah TPS yang melakukan PSU. Ini hal-hal ini yang mungkin bisa menjadi satu perhatian khusus bagi penyelenggara dan juga kepada Bawaslu. Nah, kita bicara PPS. PPS ini adalah ujung tombak nih dari seluruh aktivitas pemilu kada yang akan dilaksanakan di tanggal 27 November mendatang. Sejauh ini, Bu, Ibu melihat PPS di Kabupaten Nabire ini pekerjaannya sudah sejauh mana sampai hari ini? Iya, kalau saya melihat ya, mereka sudah bekerja banyak hal, walaupun banyak masalah atau problem, tapi mereka tetap jalan. Terima kasih juga buat PPS, walaupun sampai saat ini mereka masih jalan sendiri ya, tanpa sekretariatan, tapi mereka tetap jalan. Buktinya kemarin waktu pleno DPSAP mereka tetap ada begitu. Oh ya Bu, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit. Sebenarnya ada masalah apa nih? Ini menarik ini, yang menarik untuk kita ngobrol pada sore hari ini supaya publik juga tahu dan pemerintah juga tahu. Kemudian penyelenggara juga tahu. Sebenarnya di tingkat PPS ada masalah apa sih di Nabire ini? Kok Kalau sampai ini ya? PPS-nya tidak ada masalah. Masalahnya cuman prosedur untuk syarat ya, mekanisme untuk sekretariat PPS itu yang agak bermasalah, sehingga saya belum menandatangan SK untuk PPS, sehingga mereka masih berjalan sendiri. Nah, ini juga bukan karena kami ya di KPU, tetapi ada intervensi dari pihak lain gitu. Jadi kalau sesuai aturannya PKPU 8 tahun 2022, PPS setelah dilantik 7 hari dikasih waktu untuk mengusulkan 7 nama. 7 nama untuk 3 ini untuk sekretaris PPS, kemudian 4 nama ini untuk 2 staf sekretaris. Nah, jadi dari ini nanti dipilih salah satu untuk sekretaris dan 2 untuk stafnya. Jadi akan ada 3 orang nanti, kayak begitu. Nah, kemudian yang mereka usulkan ke kami ini di kepala kampungnya lain, malah kepala kampungnya sendiri yang mau jadi sekretaris. Ini kan nggak boleh, Pak. Itu yang sebenarnya terjadi ya. Berarti hal itu kenapa lambat atau mungkin proses administrasi sampai sejauh ini mungkin bermasalah, mungkin terkait dengan hal itu, Bu ya. Karena kan kepala kampung ini harusnya mitra kerja kita, dia nggak boleh masuk dalam kerja-kerja PPS gitu ya. Struktur organisasi dalam PPS karena ini ya. PPS ini sendiri kan dia waktunya cuma berapa bulan di situ. Sementara kepala-kepala kampung ini kan pimpinan di situ. Harusnya enggak boleh lah. Begitu. Berarti dan itu sudah jelas di PKPU bahwa PPS mengusulkan mereka nama-nama tersebut yang di berita acara PPS, kemudian mereka mengeskakan nama-nama yang ada di situ, bukan di luar dari situ ya Pak, bukan di dalam itu. Kemudian berdasarkan itu barulah saya bisa tanda tangan Pak. Begitu. Iya. Itu jadi terjadi prosedurnya sangat jelas sekali. Iya. Itu terjadi di beberapa wilayah, Bu? Hampir semuanya. Wow, luar biasa Nabire ya, Bu ya. Yang sebenarnya mereka tidak bisa masuk ke dalam sistem itu, tapi dipaksakan untuk mau masuk ya. Benar. Dalam aturan justru terbentur dengan aturan ya. Aturannya tidak seperti itu. Benar sekali. Terkait dengan hal ini, apa yang Ibu harapkan supaya pilkada di Kabupaten Nabire dapat berjalan sukses, damai dan lancar di tahun 2024 ini? Kira-kira saya berharap dari semua pihak ini buka lagi kembali PKPU 8 tahun 2022. Ada banyak ini ya dasarnya begitu, dan melihat kembali ke sana bahwa kita ini mulai dari KPU sampai jajarannya ya. Jajarannya berarti PPD, PPS, KPPS ini independen, tidak boleh diintervensi. Begitu. Iya. Kami mitra, tapi bukan seperti itu caranya ya. Dan di undang-undang sudah dijelaskan bahwa KPU diberi fasilitas oleh negara dalam hal untuk kepemiluan ini. Sehingga ketika ada yang sengaja atau menghalang-halangi, ada hukumnya begitu. Sanksi hukum pidananya Sanksi hukumnya ada. Kami juga sebagai penyelenggara juga terikat dengan hukum, sehingga kami tidak mau keluar dari situ begitu. Iya. Ada hal yang menarik juga, Bu, di mana Pak Popos Nabire juga sempat mewawancarai Ibu terkait dengan
honor PPS yang mungkin jadi isu sentral saat ini. Sebenarnya ini apa yang terjadi nih? Sebenarnya kalau honornya ya mereka udah terima karena itu langsung ke rekeningnya masing-masing. Yang mereka permasalahkan ini terkait dengan operasional. Operasionalnya ya. Iya. Operasional ini maksudnya seperti apa, Bu ya? Operasional ini untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Makanya saya maksudnya beri jempol sama mereka walaupun belum keluar, tapi mereka tetap menjalankan tugas. Operasional ini pun ada kalau ada sekretariatnya. Gitu. Jadi saya sedang berusaha agar kembali ke seperti aturan-aturan yang berlaku gitu. Iya, Bu. Wah, ini hal yang luar biasa dan harus diperhatikan oleh semua tingkatan. Haruslah. Kalau bisa bukan penyelenggara saja, tapi semua masyarakat harus tahu sehingga mereka juga jeli, tidak termakan hoaks, penyelenggara juga tidak termakan hoaks. Jadi saya minta untuk semua baca kembali ke PKPU atau ke Undang-Undang Pemilu sehingga tidak salah menilai gitu. Iya, berarti jangan seperti lagu ya, jangan salah menilai. Iya, luar biasa Ibu Ketua KPU ini. Aduh, sudah menjelaskan sedetail mungkin, sudah bisa kita bercerita-cerita sedikit ya. Mungkin Ibu juga kayaknya ini sambil curhat juga ini di Popos TV. Curhatnya apa? Curhatnya dengan ini loh. Saya ini udah bekerja ini. Iya, benar. Saya sudah berusaha, saya sudah ini ya kan, tapi kondisinya seperti begini. Iya, benar. Itu yang memang kita harapkan, Bu. Jadi keterbukaan informasi, kemudian cara kerja Ibu selama ini, sehingga jangan ada persepsi negatif dari masyarakat bahwa wah, ketua KPU ini kok gini, ketua KPU ini. Nah, ternyata inilah dia, inilah yang sebenarnya yang terjadi. Sehingga apa yang diharapkan itu juga bisa menjadi perhatian warga masyarakat Nabire. Benar. Sehingga pemilu atau pilkada di Kabupaten Nabire di tahun 2024 ini dapat berjalan aman, sukses dan damai seperti begitu, Bu ya. Yang diharapkan kita juga. Luar biasa sekali, Bu. Komentar Ibu, kemudian kesan-kesan Ibu, kemudian harapan Ibu kepada warga masyarakat Nabire, Bu. Nah, sampai sejauh ini kalau untuk jumlah TPS sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire? Untuk yang sudah ditentukan adalah 303 TPS. 303 dari sebelumnya kan 480. Oh, berarti ada pengurangan, Bu ya, jumlah TPS ini ya? Pengurangan jumlah, tapi setiap TPS ada penambahan. Jadi yang lalu ya, yang pileg itu kan maksimalnya 300 per satu TPS pemilihnya. Namun yang untuk saat ini 600. Jadi 2 TPS jadikan satu. Perampingan tapi gemuk jadinya. Oh, begitu. Iya. Karena mungkin kontestasinya karena gubernur dan bupati saja, Bu ya. Jadi mungkin lebih dirampingkan lagi, Bu ya. Kalau kemarin kan mungkin DPR, benar, presiden, orang kan berpikir bahwa TPS berkurang berarti jumlahnya jadi sedikit, padahal tidak. Sama saja, cuma dijadikan satu. 2 TPS dijadikan satu, tapi dirampingkan. Tapi satu TPS ini jadi gendut kan? Iya, benar. Berarti kalau kita cerita-cerita nih, Bu, berarti di dalam satu TPS itu nanti kira-kira itu berapa pemilih yang nanti bisa memilih di satu TPS itu? 600. Jumlahnya, untuk jumlahnya 600-an ya? Iya, 600 ya. Berarti ya betul juga ya, kemarin kan 300-an, sekitar 300-an. Nah, berarti sekarang jadi 600 satu TPS ya, berarti betul dirampingkan tetapi jumlah pemilihnya tidak berkurang gitu. Benar. Jadi tetap sama ya. Iya. Luar biasa sekali ya penjelasan Ibu Ketua KPU ini. Nah, kita cerita-cerita lagi nih, Ibu Charlotte Wartanoi. Saya mendengar nama Ibu ini, awalnya saya juga sebenarnya bisa nggak Ibu ceritakan nih, sebenarnya profil Ibu ini sebenarnya aslinya dari mana sih ini? Ini warga masyarakat Nabire ini banyak yang belum tahu, hanya tahu wah itu Ibu Ketua KPU, Ibu Charlotte Wartanoi begini. Tapi mungkin asal usul Ibu bisa ceritakan sedikit, Bu. Mungkin kira-kira dari mana asalnya, kemungkinan masa kecilnya di mana, besarnya di mana, silakan. Ya, boleh. Kalau saya, Mama sama Papa saya tuh aslinya dari Nabire. Oh, orang Nabire asli. Orang Nabire. Jadi satunya dari Mosan, satunya dari Maspawa. Oh, masih Pawa. Sebelah. Iya, masih Pawa. Betul. Iya. Jadi ceritanya itu Papa dulu ke pegunungan ya, ditugaskan ke pegunungan. Jadi Mama juga setelah nikah di sini diajak ke pegunungan. Jadi kakak saya yang nomor 1 sampai kita semua itu lahirnya di pegunungan begitu. Di pegunungan, Papua pegunungan. Di Jayawijaya. Oh, di Jayawijaya, Wamena. Wah, ini anak Wamena ini ternyata ini. Waduh, baru saya tahu ini. Ternyata Ibu Wartanoi ini berarti masa kecilnya di Wamena. Iya, benar sekali. Masa kecilnya di Wamena sampai sekolah SMA?
Semuanya. Di Wamena? Sampai saya pernah jadi komisioner juga di Jayawijaya. Oh, sempat jadi komisioner di Iya. Jayawijaya. Pada tahun berapa, Bu? 2014 sampai 2019. Oh, sempat Iya. jadi komisioner di Jayawijaya Iya. ya. Wah, ternyata ini orangnya Pak Richard Banua ini. Iya. Calon Bupati Jayawijaya juga beliau ya. Kemudian dari kesehariannya Ibu, berapa bersaudara, Bu? 6 bersaudara. 6 bersaudara Iya. ya. Ibu yang Keempat. keempat. Iya. Oke. Jadi kita yang pertama cowok, yang kedua cewek, ketiga cowok, saya keempat, kelima keenamnya cowok. Jadi kita perempuannya 2. Oh, Iya. iya. Luar biasa sekali. Berarti Ibu ini teman akrabnya dengan pemimpin redaksi Papopos juga, orang Wamena juga ini pemimpin redaksi Papopos Pak Suroso ini. Jadi beliau juga itu kebetulan lama di Wamena, pemimpin kami dari Iya. Papopos itu beliau juga lama di Wamena. Makanya mungkin nanti ya bisa saling koordinasi, Iya. saling komunikasi terkait dengan hal-hal yang apa yang penting yang untuk kita publikasikan Iya. ke depan sehingga warga masyarakat Nabire ini tahu apa peran dari KPU itu sendiri sehingga tidak ada persepsi negatif terhadap kinerja KPU yang selama Iya, ini yang hanya benar mungkin sekali. dipikirkan oleh warga masyarakat Nabire ini kan, wah KPU ini kerjanya apa sih? Cuma begini. Wah kita begini, tapi itu kadang-kadang ada Bu warga masyarakat yang mungkin perlu kita memberikan edukasi, Benar. perlu kita memberikan pemahaman Iya. bahwa tugas KPU itu ini loh, Iya. yang mengawasi ini loh, Iya, ini yang kadang-kadang masih kurang. Dan kita harapkan di Pilkada Nabire ini dengan dua bakal calon yang sudah mendaftar kemarin ya mungkin dapat berjalan dengan lancar, kemudian baik sampai setiap tahapan itu sesuai dengan jadwal yang ada, tidak keluar dari jadwal, dan kita bisa kedepannya bisa mendapatkan seorang pemimpin yang memang betul-betul Benar. dipilih oleh rakyat dan dipilih oleh masyarakat. Nah, yang terakhir selaku Ketua KPU Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Ibu Charlotta Wartanoi, mungkin bisa memberikan himbauan atau harapan. Harapan yang pertama kepada komisioner KPU seperti apa? Kemudian sekretariatnya seperti apa untuk menjelang pilkada ini? Kemudian harapan yang kedua, apa yang Ibu harapkan oleh warga masyarakat Nabire terkait pilkada yang akan datang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November nanti? Silakan. Iya, baik, terima kasih. Harapan saya untuk teman-teman komisioner KPU Kabupaten Nabire dan sekretariat, mari kita sama-sama bekerja sama untuk sama-sama membawa semua tahapan ini ke depan sehingga pilkada tanggal 27 November nanti bisa sukses dengan baik. Jadi mari kita sama-sama bersatu, kerjasama untuk melakukan semua tahapan sesuai dengan jadwal tahapan dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, masyarakat pun merasa aman, nyaman dengan segala sesuatu yang kita laksanakan seperti itu. Kemudian untuk masyarakat jangan sampai golput, karena satu suara Bapak Ibu tuh menentukan 5 tahun Nabire ke depan. Sehingga mari sama-sama datang, sama-sama mempersiapkan diri dengan mungkin Bapak Ibu bisa membuka sekarang kan sudah zaman canggih ya. Jadi membuka sosmed atau apa untuk melihat kembali calon-calon ini apakah mereka selama ini apa yang mereka lakukan, apakah mereka bekerja sesuatu yang bisa untuk memajukan setiap kesejahteraan umum masyarakat Nabire atau tidak, itu dari Bapak Ibu sendiri yang menilai sehingga pada saat tanggal 27 nanti bisa mencoblos sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lihat dengan hati nurani, tidak dari paksaan orang lain tetapi sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu, seperti itu. Dan ini adalah pesta rakyat kita semua ya, walaupun kita di berbagai instansi masing-masing, termasuk kita di KPU dengan aturan-aturan yang berlaku, tapi pada saat coblos nanti kita mencoblos masing-masing, kita punya hak masing-masing untuk memilih sehingga pesta ini biarlah menjadi pesta demokrasi, pesta rakyat, jangan sampai terjadi hoaks yang mengakibatkan perang rakyat. Saya harap sebagai pesta rakyat bukan perang rakyat tapi pesta rakyat, begitu. Iya, luar biasa sekali Bu. Ada satu yang kelupaan terkait dengan black campaign. Ini adalah hal yang sering terjadi pada saat pesta demokrasi. Kemudian pemberitaan-pemberitaan hoax di medsos. Saran Ibu Ketua KPU Kabupaten Nabire terhadap warga masyarakat
untuk mengantisipasi dan memerangi berita hoax maupun black campaign ini seperti apa? Sekarang itu kita udah punya aplikasi untuk untuk melihat apakah kita ada di TPS mana itu sudah ada DPT online. Nanti Bapak Ibu bisa buka di aplikasi DPT online, lalu masukkan KTP, nomor KTP-nya sehingga bisa tahu. Misalkan dia ada di manapun nanti akan muncul di situ, di TPS mana gitu. Jadi apabila pada saat hari H nanti mereka tidak dapat undangan pun tidak masalah, gitu. Jadi mereka bisa datang dengan bawa KTP. Dengan aplikasi tadi dicek kembali gitu. Tapi kalau ada yang datang membawa undangan dan tidak membawa KTP, tidak bisa dilayani Pak, begitu. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan hoax gitu. Itu kan termasuk salah satu harus Pak yang KTP dulu kayak kemarin itu yang di Pileg itu kan pokoknya yang KTP dulu yang punya undangan dulu yang dilayani. Itu kan tidak boleh, tidak sesuai aturan itu. Gitu. Berarti untuk besok walaupun dia tidak mendapatkan undangan, contohnya contohnya seperti saya nih Bu, mungkin contohnya besok mungkin saya nggak dapat undangan nih, tapi saya warga di sini, saya punya KTP dan saya terdaftar di DPT, saya bisa langsung membawa KTP dan saya langsung mencoblos, bisa ya? Tidak dibatasi nanti jam 12 baru bisa KTP atau gimana? Enggak ya? Kalau misalkan mereka yang bawa undangan baru dibatasi, mungkin jam 12 boleh ke atas Tapi kalau yang itu duluan gitu. Harus duluan diprioritaskan gitu. Yang membawa KTP tapi ada di dalam DPT, seperti itu jadi prioritas ya? Karena di KTP pun nanti orang yang bawa kita ngecek lagi mukanya sama tidak Pak. Luar biasa. Berarti safety-nya ini luar biasa nanti di pilkada ini ya. Karena kejadian Pileg kemarin itu saya juga sampai geleng-geleng kepala Pak. Yang datang bawa KTP, waktu dicek KTP-nya dengan undangannya sama, namanya sama. Tapi yang bawa di situ KTP-nya yang bawa ibu-ibu, tapi KTP-nya situ bapak-bapak, KTP laki-laki gitu. Saya sempat tanya, Bu, ini KTP siapa? Bukan KTP ibu ini. Iya, ibu itu suami saya gitu, sudah meninggal. Nggak bisa ibu mundur gitu. Kan nggak boleh Pak. Iya. Ada sempat kejadian itu juga ada di beberapa TPS. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat nih. Jadi walaupun yang bersangkutan sudah ada di DPT, masuk daftar DPT, kemudian yang bersangkutan mungkin almarhum sebelum pencoblosan, itu tidak bisa diwakili ya Bu ya? Tidak bisa lah Pak. Ini penting nih buat masyarakat supaya masyarakat tahu nih. Jadi itu tidak bisa diwakili ya Bu ya? Memang ada di daftar DPT. Kenapa sampai masih ada? Karena dari keluarganya mungkin pada saat itu belum buat akte kematian, sehingga dari Discapilnya kan belum menghapus, sehingga ada di sana. Kami pun tidak bisa untuk menghapus, jadi itu tidak memenuhi syarat gitu. Seperti itu. Berarti itu tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Tidak boleh. Iya, terima kasih banyak Ibu Ketua KPU atas informasinya yang luar biasa kepada publik, kepada masyarakat Nabire, sehingga mungkin nanti ke depannya kita bisa lebih intens lagi dalam melakukan publikasi, kemudian sosialisasi kepada warga masyarakat untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Nabire ini. Iya Bu, kembali lagi kita mungkin mudah-mudahan komunikasi dan juga podcast kita kali ini bisa memberikan sebuah edukasi dan harapan baru bagi warga masyarakat Nabire Bu ya. Dan mereka lebih tahu apa pentingnya itu pemilu, apa itu pentingnya menjaga situasi yang harmonis di dalam pemilu, karena ini kan pesta rakyat Bu. Kalau namanya pesta kan kita harus meriah, sukacita, gembira, riang gembira Bu ya. Bukan saling gontong-gontokan, bukan saling ini ya. Mungkin ini harapan kita juga Bu. Nah, kita berharap seperti itu. Jadi warga masyarakat Nabire bisa memberikan pesta demokrasi yang riang gembira di Pilkada 2024 ini. Bukan saling gontong-gontokan. Luar biasa. Dan KPU juga pastinya berharap seperti begitu. Dan ini hal yang paling kita tunggu-tunggu. Ya, mungkin ada lagi yang mungkin Ibu mau sampaikan? Saya harap untuk teman-teman PPD, PPS tetap bersemangat. Saya tetap mendukung Bapak Ibu, dan apapun ada masalah apapun tetap koordinasi ke kita supaya kami sama-sama untuk menyelesaikan bersama gitu. Terus saya juga berterima kasih ke seluruh masyarakat ya, seluruh
aparat yang sudah mendukung kami juga, karena ini bukan KPU punya pesta sendiri tapi pesta kami semua, sehingga saya berharap semua kita bersatu saling mendukung untuk menjalankan pesta ini, sehingga pada saat nanti hari hanya tuh semua berjalan sesuai yang diinginkan, seperti yang tadi saya sebutkan, meriah gembira begitu. Iya, riang gembira, Bu, ya. Iya, tidak saling gontok-gontokan, nggak saling saling menjatuhkan satu sama lain. Ya, marilah kita melakukan pesta ini. Ya, apa yang dikatakan pesta ya pesta. Namanya pesta kan berarti harus wah gitu ya, Bu, ya. Nggak ada yang pesta yang sedih-sedih, ya semua pesta dengan gembira. Terima kasih banyak Ibu Ketua KPU Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Ibu Charlotta Neci Marta Wartanoi, yang juga merupakan putri Papua asli dari Nabire ini. Ternyata orang Mosan dengan campuran masih Pawai ini ya. Luar biasa ini. Nah, inilah salah satu putri Nabire terbaik kita yang saat ini juga duduk sebagai komisioner KPU, sebagai ketua KPU Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Kita berharap di Pilkada Nabire nanti akan berjalan damai, sukses dan lancar tanpa gangguan sesuatu apapun, sehingga pemimpin yang kita hasilkan nanti adalah benar-benar pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan sesuai dengan hati nurani rakyat nanti. Terima kasih Ibu Ketua KPU, sampai sama-sama. jumpa.